Aku nonton sebagian video-video kamu, dan kamu kan juga kadang suka ngebahas tentang ateisme atau agnostik gitu ya. Hmm. Eee, aku penasaran, menurut kamu ada nggak sih salah satu argumen dari ateis yang menurut kamu bagus banget, sampai kamu sempat meragukan keyakinan kamu misalnya? Ada nggak? Kalau dibilang sempet sih, bukan sempet, bahkan sampai sekarang masih ku pikirkan juga itu gitu. Masih kurenungkan juga. Ih, Oh gitu? gimana gitu. Iya, apa Iya, tuh? kalau sempet kan kayaknya udah lewat gitu ya. Sekarang nggak lagi. Ini sampai sekarang gitu bahkan. Jadi kadang Iya, jujur aja kan. Kadang kalau lagi merenung gitu kan, di luar kegiatan-kegiatan sehari-hari, di luar kegiatan gereja, pas lagi benar-benar sendiri gitu, me time gitu, itu kepikiran juga gitu. Ada sih beberapa mhm, gitu kan, tapi salah satu yang paling paling strong gitu dari iya, orang-orang yang tidak meyakini keberadaan Tuhan ini, yang salah satu bagiku ya yang paling strong itu apa? Problem of evil. Itulah, itu oh, bagiku apa itu paling evil ya? strong itu. Nah, problem of evil Iya, itu apalagi kalau itu kan biasanya kan kita dibagi dua garis besar tuh kan, natural evil sama moral evil. Kalau yang moral evil mungkin orang beragama punya lah jawabannya, kehendak bebas kan gitu, free will. Ya dia dia membunuh, dia merampok, ya jangan salahkan Tuhan dong, itu free will dia kan gitu. Itu kalau moral evil kan. Adalah istilahnya, mhm, mhm, tamengnya ada lah gitu, tamengnya. Tapi yang satu lagi yang natural evil justru itu bagiku lebih kuat gitu untuk dipertanyakan dalam orang yang mengaku Tuhan itu ada gitu. Kalau natural evil kan iya, kayak gunung meletus atau tornado atau apa atau gempa bumi, itu kan nggak ada penyebabnya manusia. Kalau banjir mungkin oke lah, misalnya buang sampah salah iya, manusia. Tapi kalau gunung heeh, meletus mana ada pengaruh manusia di situ? Emang kita heeh, ngapain sehingga gunung meletus, kan nggak ada. Nah tapi iya, betul, gunung meletus baru, ya gunung meletus terus di pemukiman itu adalah orang-orang innocent gitu, bahkan mungkin yang taat beragama, rajin ke gereja, rajin sholat dan sebagainya, tapi kena kena lava, hancur rumahnya, mati tanpa ada istilahnya, nggak ada, kalau dibilang ada karma gitu kan, kalau mau pakai karma, ya dia mungkin orang yang baik gitu, nggak merugikan orang, tapi bisa juga kena bencana alam gitu, natural evil tadi. Dan di situ kan, yang sering kulihat di situ lah paling sering dipertanyakan Tuhan ini kan, Tuhan kau ada atau enggak gitu, atau kalaupun ada kau peduli atau enggak sih kan gitu. Jadi bagiku Bang, aku ini ekstrimnya ya. Tadi aku bilang kan kalau aku lagi benar-benar merenung gitu. Aku bahkan kadang mau juga aku mikirnya apa deisme aja kali ya. Deisme kayaknya benar gitu. Nggak meniadakan Tuhan, mhm, tapi ya dia nyiptakan, dia memulai segalanya, dia men-setting gitu. Tapi udah dia habis itu ya terserah kalian manusia mau ngapain gitu. Ya kalau kalian mhm, jahat, mhm, jahat. Kalian mau baik, baik gitu. Jangan sangkut paut sama aku. Kalau kalian sial, jangan bilang Tuhan jahat. Kalau kalian baik, jangan bilang ini berkat Tuhan gitu. Ya mhm. selesai. Tuhan selesai di penciptaan gitu. Aku orang mikir apa deisme ada benarnya kali gitu ya. Karena kan salah Iya, satu, iya makanya salah satu sebenarnya ini bagiku sendiri orang yang beriman gitu, beragama. Ini bagiku argumen yang gimana ya bilang ya. Aku kalau orang beragama ini kan masih ada mikir takut dosa pula kan kalau salah ngomong kan gitu kan. iya, iya. Argumen yang maksudku argumen yang gini yang bilang kalau bencana terjadi kepada orang baik gitu, bencana alam, ada kan argumen yang bilang gitu, ada rencana Tuhan yang indah di balik itu kan, pasti pernah juga Iya, dengar itu Kang kan. mhm, mhm. Itu dalam agama agama besar ada lah, itu Islam Kristen lah pasti ada pandang begitu kan, ada Pasti, rencana Allah pasti, gitu pasti contohnya ada. kan di balik ini gitu. Mhm, mhm. Nah ada rencana Tuhan di balik hal besar ini, hal buruk ini gitu. Jadi kita harus tetap beriman, berserah diri gitu. Apalagi kan kayak di agama kami nih Kristen, oh itu apa kali tuh digempur-gempur kali, apa propaganda begitu. Kalau sekalipun dalam Mhm. kesesakan harus tetap setia gitu pada Tuhan gitu. Jadi kembali ke tadi, kalau tanya pertanyaan, apa argumen ateis paling strong menurutku itu sih problem of evil, terutama natural evilnya gitu. Karena kenapa kok kayak gini kali lah Tuhan gitu. Kadang mikir gitu. Bencana, peperangan misalnya, ada anak bayi yang baru lahir langsung putus kakinya entah kena bom dikit entah apa gitu-gitu. Ya, Nah, ya, ada cara Abang menghadapinya gimana selain dengan meyakini bahwa ada
rencana luar biasa di balik semua itu. Selain meyakini itu, ada nggak cara untuk menghadapi power evil? Dari aku sih gini bang, gini Kang, aku ada sih gitu cara yang orang beragama atau dalam kayak kami kekristenan diyakini gitu selain ada rencana indah, dosa gitu. Mungkin kan tahu juga lah Kang kan Hmm, dosa gitu atau apa kesalahan. Ya kadang orang beragama ini justru misalnya dia mengalami suatu hal gitu yang bencana alam gitu yang tidak dibuat oleh manusia lain. Jadi dia mikir, oh ini teguran Tuhan ini. Kita terlalu banyak apa kita ini. Dosa kita gini 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 gini. Terakhir hmm, mereka atau kayak kami ini ya terakhir lebih memperbaiki diri lah. Mungkin ya dalam hal itu bagus sih gitu, dalam hal itu gitu. Jadi mau lebih baik gitu, menjadi manusia yang lebih baik gitu. Pada sesama, mungkin lebih iya, rajin ibadah gitu kan. Kalau hmm, apa bagi yang beragama gitu. Jadi itu sih satu tadi meyakini adanya rencana Tuhan yang indah. Yang kedua, eh, nggak bukan rencana Tuhan yang indah gitu. Memang ini kesalahanmu gitu, kesalahan kau gitu. hmm, Jadi kau harus berubah gitu. Bukannya ada rencana indah, nggak ada gitu. Karena kan kalau dalam iya, kami, dalam Kristenan itu hal buruk itu ya dalam iman Kristen itu biasanya satu memang yang tadi Tuhan izinkan kan gitu istilahnya kan. Terus yang kedua, karena ada hmm, maksud yang lain yang lebih baik gitu kan. Yang kedua yang tadi itu ya memang ini dari Tuhan supaya kita berubah gitu, lebih baik, bertobat dan sebagainya. Seperti di Alkitab kan di kitab suci pun ada lah di mana-mana umat yang kayak umat Israel yang berkali-kali berdosa lalu Tuhan kasih something gitu yang buruk, disaster, bencana dan sebagainya. Baru mereka sadar iya, gitu-gitu. Jadi itu sih dua cara. Baru ada yang ketiga ini yang kedua tadi kan diajarkan itu biasanya di orang beragama, di agama, di Kristen, di Islam dan lain. Nah, yang ketiga ini mungkin caraku pribadi gitu. Kalau aku mikir kadang kalau ada hal yang buruk terjadi menimpa aku, menimpa keluarga aku di luar faktor manusia gitu, di luar kehendak manusia, aku mikir ya udahlah, jalani aja lah hidup. Memang hidup gini kok mau beragama mau nggak beragama pasti kena ada kok hal buruk terjadi. Baik buruk itu iya, sudah berganti udahlah. Jadi kadang gitu juga mikirnya, udah jalani aja gitu. Kalaupun mau dibawa ke ranah iman ya tetap eh, bersyukur aja apapun yang terjadi. Udah gitu aja lah. Emang sebaik-baik kita, sesempurna kita, sejahatnya kita pasti adanya berganti itu kan. Orang jahat pasti sering hmm, mengalami hal baik. Misalnya orang jahat gitu kan. Orang baik pasti pernah mengalami hal buruk. Jadi lumrah-lumrah aja di dunia ini gitu. Udahlah, nggak usah terlalu dibaper-baperin. Kayak Tuhan kau kenapa gitu? Atau oh iya, ini aku nih yang jahat kali, berdosa kali. Aku sih kadang justru mandang ke situ gitu. Jadi kayak ya stay kalem aja gitu menjalaninya. Kalau mau jadi lebih baik hmm. berubah, berubah gitu. Gitu sih kalau aku. Jadi itu sih argumen ateis bagi BTW Mas, itu yang paling ya. solusi yang ketiga tuh, BTW solusi yang ketiga dari Mas itu kayaknya itu solusinya ateistik banget sih. Maksudnya ya udahlah hidup emang kayak gini gitu loh. Semesta emang kayak gini ya udah. Ya, ya, ya. Aku ngerti. Nah, barusan kan Mas adalah argumen yang bagi Mas sangat powerful gitu ya, sangat bagus gitu dari ateis. Sekarang aku pengen tanya nih kebalikannya. Eh, Argumen dari ateis yang menurut Mas paling jelek gitu loh, yang mungkin Mas main Twitter dan ketemu ateis online misalkan dan mereka mengungkapkan satu argumen dan ternyata jelek banget. Itu argumennya kayak gimana Mas menurut Mas? Iya, memang sih ya, harus kita akui kan Kang, banyak ateis ini, ateis agnostik agnostik ini kayak macam menjadi apa sekarang? Kayak tren gitu. Oh, ini keren nih kalau gue ikuti. Padahal kan Nah, enggak lah. Mau jadi orang mm-mm, ateis ya istilah ya ateis yang serius lah gitu. Benar-benar cerdas lah. Jangan ikut-ikutan biar dilihat keren. Oh, gue ini agnostik katanya. Gue nggak percaya iya, Tuhan-Tuhanan. Tapi ditanya alasannya alasan-alasan bodoh. Sama juga sebaliknya. Orang beragama alasan-alasan bodoh. Tapi yang sejauh ini yang ku dengar ya, bagiku yang paling paling lawak gitu ya. iya, Mereka yang bilang gak ada itu Tuhan. Kenapa? Kenapa nggak ada Tuhan? Nah, alasan mereka bilang istilah gini kalimatnya. Kalau mau ku buat kalimatnya, I know, therefore God doesn't exist gitu. Aku tahu karena itu Tuhan nggak ada gitu. Atau science no gitu. Science uh, prove it, therefore God no exist. Karena ini science bisa jelaskan berarti Tuhan nggak ada. Itu goblok menurutku, Bang. Kang, sorry lah gitu. mm, iya, iya, Itu bagiku argumen argumen lawak gitu. Kalau langsung menyimpulkan mm, gitu ya, kalau
Ini karena banyak juga komen di channelku itu, orang nggak tahu entah ateis, entah agnostik, entah apa nggak ngerti lah. Mereka komen, aduh mas hari gini masih bertuhan, itu semua udah bisa dijelaskan dengan sains gini gini gini. Jadi nggak ada lagi Tuhan-Tuhan gitu. Itu apalagi yang kita butuhkan dari Tuhan, penjelasan dari Tuhan, dari kitab suci nggak ada, udah semua oleh sains. Jadi Tuhan udah nggak ada, itu ngapain lagi? Itu bagiku salah satu argumen aneh gitu, Oke. terbodoh lah menurutku gitu. Karena kenapa aku bilang bodoh? Karena ya bisa jadi kayak aku bilang tadi, jangan-jangan deisme itu benar gitu. Ya bisa jadi Tuhan menciptakan semua mekanisme dengan baik, tuning dengan baik. Udah habis itu selesai gitu. Dia nggak ikut campur lagi secara, nggak ada intervensi lagi, intervensi ilahi gitu, intervensi supranatural nggak ada lagi dari dia. Bisa jadi kan begitu. Jadi jangan langsung bilang juga ini bukti Ya. Tuhan nggak ada, karena sains bisa menjelaskan gitu. Terus alasan Hmm. kedua kenapa aku bilang itu lawak, karena sains itu kan nggak, kalau correct me lah kalau aku salah gitu. Sains itu kan eh, apa namanya, penjelasan gitu, penjelasan atau keterangan dari bagaimana alam semesta ini bekerja. Kan itu yang sains. Jadi sains kan bukan Ya. bukan sesuatu yang menciptakan sesuatu, bukan kan? Sains itu kan pengamatan, dan ini hasil pengamatan ini, inilah hasilnya. Ini sudah benar karena hitungannya tepat, karena ukurannya tepat, konstantanya tepat. Kan itu ya sains gitu. Jadi simply bagiku gitu, kalau mau orang yang pintar di sains itu, ya tidak mau bawa-bawa Tuhan, ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan langsung bilang Tuhan nggak ada. Lalu kalau orang mau beragama, jangan langsung bilang ini Tuhan, ini sains itu apa. Jadi jangan dikotomi lah gitu menurutku gitu. Hmm. Jangan ada dikotomi gitu, Hmm. dualisme dualisme begitu. Karena ini kalau kita apa ya, kita pakai iman ya gitu. Karena kan kalau misalnya Tuhan itu ada kan, kita agama samawi terutama kan percaya kan Tuhan itu kekal kan gitu. Dia nggak pernah, Hmm. belum ada kan gitu kan. Nah jadi Hmm. seandainya lah Tuhan yang belum, yang kekal ini sama sekali nggak berniat gitu. Ini gambarku lanjut bang, sama Lanjut, di, lanjut kan. di tempat, Aman-aman. oh di tempatku gambarku sendiri malah jadi patung soalnya, makanya aku naik gitu. Lanjut kok, ini aman kok. Oke oke. Jadi kalau Tuhan itu yang kata yang kekal itulah, kita bilang kekal gitu. Kalau dia memang nggak niat gitu, nggak pernah niat membuat alam semesta ini gitu lah kita bilang. Apa yang mau dia mati gitu? Kan nggak ada. Jadi Hmm. istilahnya kalau sudah terjawab oleh sains, ya janganlah langsung ngomong ini bukti Tuhan nggak ada, karena semua sudah terjawab gitu. Aku suka penjelasan apa sih? John Lennox kan. Kulihat juga di video Kang ada juga tentang dia kan, yang sama Dawkins lah apa. Iya. John Lennox kan bilang gini kan, jangan karena kita sudah, dia pernah bilang gini di bukunya, jangan karena kita sudah ahli mekanik gitu, mekanik mobil gitu, lalu kita meniadakan Ford gitu. Dia kan waktu itu pakai contoh Ford, si Ford, Henry Ford kan, pencipta Ford gitu. Hmm. Jadi karena aku sudah mengerti nih bagaimana mobil Ford bekerja, bagaimana mekanismenya semua sudah kuasai. Hmm. Iya, Aku iya. berkesimpulan tidak ada yang menciptakan ini, karena semua kuasai. Kan begitunya orang-orang yang menuding Tuhan nggak ada, hanya karena dia simply dia memahami sains, memahami alam Hmm. gitu. Itu pun yang lebih goblok lagi, yang lebih bodoh lagi. Bukannya dia pula itu yang memahami alam. Para ilmuwan itu ya dia nggak ngerti apa-apa sebenarnya, tapi sosokan ikut-ikutan dengan argumen itu gitu kan. Kalau ditanya pun dia tentang Hmm. alam ini nggak yang ngerti dia. Itu pula yang lebih bodoh lagi kurasa. Oh, oke. Ya pokoknya seperti di analogi itu kan, kalau kita memahami mekanisme mobil Ford gitu, ya itu nggak meniadakan Henry Ford yang dari awal menciptakan, justru membuat gitu. Justru kalau Henry Ford seandainya nggak pernah buat mobil, nggak ada yang bisa kita mati tentang mobil. Kita mungkin nggak pernah mengerti tentang mobil gitu. Ini dalam konteks misalnya itu Hmm. salah satunya apa ya, pembuat mobil, terlepas dari yang lain seperti yang lain Hmm. Mercedes yang lain kan. Tapi itulah Iya. konteksnya, itulah gitu. Jadi bagiku janganlah bilang karena semua terjelaskan jadi Tuhan nggak ada. Bahkan satu yang bagus menurutku kan, ada ilmuwan yang aku lupa namanya. Dia yang teis juga, bukan ateis. Dia percaya Tuhan tapi dia sains juga. Dia kan bilang eh, matematika gitu, baru konstanta fisika atau di alam semesta itu kan, itu dinamakannya itu adalah bahasanya Tuhan gitu di alam semesta ini. Kan dia bilang gitu, ada yang bilang gitu. Aku lupa siapa yang ngomong gitu. Hmm. Gitu. Jadi
Ya, alam semesta ini ada untuk kita nikmati, kita teliti gitu. Kalau udah paham, ya yang tadi lah. Janganlah bagiku langsung menyimpulkan Tuhan nggak ada. Jadi kalau mau bilang meyakinkan sama aku Tuhan itu nggak ada dengan alasan itu, ya bagiku itu lawak gitu. Itu sih, Bang. Iya. Aku dapat sih poinnya, bahwa hanya karena kita bisa menjelaskan, katakanlah misalnya bagaimana semesta bekerja gitu kan, Hmm. itu buk itu tidak sama sekali meniadakan Tuhan gitu loh. Karena kita hanya memahami bagaimana ini bekerja gitu, dan itu enggak meniadakan Tuhan itu sendiri gitu loh. Dan analoginya bagus sih dari John Lennon tuh, hanya karena kita memahami Iya. bagaimana mobil ini bekerja dan bagaimana mobil ini, itu bukan berarti mobil ini nggak ada yang menciptakan gitu kan. Ya sih itu bagus juga. Itulah